Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini dalam rangka thalabul ilmi dan mempelajari kitab Al-Mu'taqad As-Sahih karya Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 19 ya. 19 ya. Ya. Baik, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan halaman 19, yaitu tidak ada seorang pun yang mengetahui kaifiyah atau hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka qala al-muallif rahimahullah, yakni Syekh Abdul Salam bin Barjas, beliau mengatakan la yudriku ahadun kaifiyata sifatihi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kaifiyah atau hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi karena tidak ada yang tahu, maka yang harus kita lakukan apa? Yakni adamu muhawalati idraki kaifiyati sifati. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu berusaha untuk mendapatkan penjelasan kaifiyah atau hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dicari. Karena kita enggak akan tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam kitab At-Ta'liq Al-Malih ala Al-Mu'taqad As-Sahih, Syekh Abu Ais Muhammad Samih beliau mengatakan, kenapa kita tidak mungkin tahu hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala atau kaifiyah sifat Allah Ta'ala? Maksud kaifiyah itu, contoh saja contoh misalnya, Allah kan punya sifat zatiyah khobariyah zatiyah khobariyah. Ada sifat zatiyah ma'nawiyah, ada sifat zatiyah khobariyah. Sifat zatiyah khobariyah. Ya, seperti Allah menjelaskan tentang dirinya bahwa Allah itu punya wajah gitu ya, contoh saja. Nah, kaifiyah itu berarti kita mencari-cari tahu wajahnya Allah itu seperti apa. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Ya. Kita nggak mungkin bisa. Makanya tidak perlu berusaha untuk mencari tahu bagaimana hakikat wajahnya Allah Ta'ala. Bagaimana rincian sifat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak perlu. Kita nggak perlu berusaha untuk itu. Tidak mungkin nyampe itu. Jadi kaifiyah itu tadi kita mempertanyakan. Bahkan seperti yang kemarin kami kutip pertanyaan bagaimana wajahnya Allah itu adalah pertanyaan yang keluar hanya dari ahlul bid'ah. Al-mubtadi Kenapa disebut
itu wasu'alu anha bid'atun, bertanya tentang bagaimana zat Allah Ta'ala, bagaimana wajah Allah Ta'ala, bagaimana tangan Allah Ta'ala, bagaimana mata Allah Ta'ala, bagaimana jari jemari Allah Ta'ala. Kenapa itu disebut bid'ah? Orang yang bertanya bagaimananya itu disebut mubtadi ya, wasu'alu anha bid'ah. Karena para sahabat tidak pernah satupun ada yang nanya kepada Nabi, ya Rasul wajahnya seperti apa? Itu enggak ada. Maka kok ada orang di zaman pasca sahabat atau pasca tabi'in bertanya, berarti dia melontarkan pertanyaan yang mengada-ada dalam agama, itu disebut bid'ah. Makanya kemudian Imam Malik mengusir si fulan yang bertanya demikian itu. Diusir, akhriju, keluarkan orang itu. Fa innahu mubtadi, sesungguhnya dia ini ahlul bid'ah. Itu kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam kitab At-Ta'liq Al-Malih Abu Ais Muhammad Samih ya, beliau mengatakan ada 3 sebab kenapa kita ya tidak akan mungkin mampu mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena 3 perkara. Yang pertama, li'annana lam narallaha azza wajal. Karena kita belum pernah ada satupun yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lan narahu illa fil jannah. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah Ta'ala kecuali kelak nanti di sorga. Bagi orang mukmin yang masuk sorga, dia bisa melihat Allah di sorga. Di dunia nggak bisa. Nabi Musa alaihi salam ingin kan melihat Allah Ta'ala. Bisa atau tidak? Enggak. Pingsan. Innaka lan tarani. Sesungguhnya kamu tidak mungkin bisa melihat aku, kata Allah Ta'ala. Nah, disuruh melihat gunung. Kalau gunung itu diam, ketika Allah akan menampakkan zatnya, nah, Nabi Musa bisa, ternyata goncang gunung. Nabi Musa pingsan. Lalu kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Kita enggak pernah lihat Allah. Dan tidak mungkin bisa lihat Allah di dunia ini. Itu sebabnya. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana? Wah, ini pertanyaan enggak benar gitu. Enggak akan mungkin ada yang bisa jawab. Karena manusia, makhluk Allah, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak pernah melihat Allah. Bahkan Aisyah, barang siapa man qala anna Muhammadan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad ya Allah azza wajal, bahwa Muhammad telah melihat Allah azza wajalla waktu Mi'raj, faqad kadzdzaba, sungguh dia telah berdusta. Itu isinya sendiri yang ngomong. Kalau ada orang mengklaim katanya Muhammad melihat Allah Ta'ala, itu pasti bohong. Nanti ada hadisnya ya. Tidak mungkin bisa kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Makanya tidak perlu kita bertanya tentang kaifiyah, hakikat sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, nah kita nggak mungkin tahu. Dalam Al-Quran pun dikatakan, wala yuhituna bihi ilma. Ya, wala yuhituna bihi ilma. Jadi ilmu kita, ilmu manusia itu tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Enggak nyampe gitu, ilmu kita enggak nyampe. Yang kedua, Bapak Ibu, nah, kita enggak mungkin melihat Allah. Yang pertama tadi kan, kita tidak, karena kita tidak pernah melihat Allah. Yang kedua, dan kita juga tidak pernah melihat sesuatu yang semisal atau sama dengan Allah. Nah, sehingga kita nggak bisa menjelaskan secara rinci hakikat sifat Allah Ta'ala. Karena contohnya nggak ada gitu. Yang semisal dengan Allah tidak ada. Nah, kalau orang bisa kita ya. Kita belum pernah lihat seseorang tapi pernah mendengar namanya. Nah, tapi karena orang itu ada contohnya, orang bisa kan memberikan gambaran, oh si fulan itu orangnya begini-begini, tingginya segini. Nah, bisa. Nah, nanti dibuat sketsa misalnya, itu makhluk. Allah enggak.
nggak ada yang sama dengan Allah. Karena nggak ada yang sama dengan Allah, bagaimana mungkin kita bisa menggambarkan secara rinci sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Ikhlas ya, ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama nggak ada. Itu. Atau dalam surah Maryam ya. Dalam surah Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ya? Ta'lamu lahu samiyya, ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sekalian. Nah, atau kalau kita baca beberapa kitab tafsir ya, makna hal ta'lamu lahu samiyya itu, apakah kamu tahu ada sesuatu yang nama-nama dan sifat-sifatnya sama dengan Allah taala? Samiyya dari kata summiya ya, samiyya. Jadi laisa kamitslihi syai'un fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Itu dalam tafsir Al-Muyassar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca lengkap surah Maryam ayat ke-65 ini kan potongan terakhir. Lengkapnya itu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Nah, Allah adalah Rabb pemelihara 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduh ya au fa'budhu. Maka sembahlah Allah, wastabir li ibadati, bersabarlah dalam menyembah Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada sesuatu yang sama dengan Allah dari sifat dan nama-namanya, dari perbuatannya? Tentu tidak ada. Nah, menurut sebagian ulama termasuk saya Ibnu Al-Utsaimin, ayat 65 surah Maryam ini juga adalah dalil ya, tentang bahwa tauhid itu ada 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Mana tauhid rububiyahnya? Kalimat pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu tauhid rububiyah. Ada kata Rabbu. Fa'budhu. Nah, sembahlah Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Wastabir li ibadati. Itu diterangkan Allah itu adalah Tuhan pemelihara 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, lalu sembahlah Allah. Ini tauhid uluhiyah. Nah, kalimat penutupnya hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada sesuatu yang sama dengan Allah, nama-nama, sifat-sifatnya? Nah, ini namanya tauhid asma was sifat. Ini dalil lainnya. Kalau kemarin kami terangkan itu dalam surah Al-Fatihah juga ada. Nah, dalam surah Maryam ayat 65 dalil itu ya, dalil yang menunjukkan ada 3 tauhid itu. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu yang ketiga, sebab yang ketiga kenapa kita tidak mungkin mengetahui rincian hakikat sifat-sifat Allah taala? Ya, karena tidak ada lam ya'tina khobarun musaddaqun an ma'sumin bil kaifiyah. Belum ada ya, khobar atau riwayat atau informasi yang datang kepada kita yang ya, membenarkan rincian sifat-sifat Allah Ta'ala an maksum, dari orang yang maksum. Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum pernah menjelaskan ya, tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu. Walam ya'tina khobarun sadiqun an maksumin. Dan juga belum pernah datang kepada kita kabar yang benar dari orang yang maksum, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana rincian hakikat sifat Allah Ta'ala. Nah, inilah ketiga sebab ya, kenapa kita tidak mungkin mengetahui rincian hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, dulu ada seorang ulama namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Para ulama
itu tidak pernah memperpanjang pembahasan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berusaha untuk menolak, membantah setiap subhat yang datang. Suatu ketika Syekh Abdurrahman bin Mahdi ini didatangi oleh seseorang. Ya. Lalu orang ini berkata, "Inni ajidu fi sadri syai'an min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Kaifiyatu as-sifah." Kok terbersit ya di dalam hati saya, kata dia, sesuatu tentang bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan syaitan itu memang sering ya mengganggu kita, ya, menggoda kita. Setiap anak Adam pasti akan diganggu oleh syaitan, ya, digoda oleh syaitan. Sehingga pada akhirnya ada di antara kita itu dia bertanya-tanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai pada akhirnya ada pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Wah, ini bahaya. Pertanyaan itu syaitan gitu. Ya, siapa yang menciptakan Allah Ta'ala? Ya, bahkan ya, ada orang bertanya, Allah itu kan maha kuasa katanya. Allah maha kuasa, kita setuju? Lalu kuasa tidak, Allah menciptakan makhluk yang Allah sendiri tidak kuasa untuk mengangkatnya. Allah kan maha kuasa. Ada orang bertanya, Allah kan maha kuasa, maha bisa melakukan apa saja. Lalu ada orang bertanya, kalau begitu bisa enggak Allah menciptakan makhluk yang sangat besar yang Allah sendiri tidak kuat memikulnya? Ini kan syaitan ini. Ya. Nah ini kayak gini, ini emang, dan itu pertanyaan seperti itu muncul gitu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu Syekh Abdurrahman Al-Mahdi bilang begini, untuk menghilangkan keraguan-raguan atau gangguan syaitan dari si fulan yang datang bertanya kepadanya ini. Sekarang begini, bahasa kitanya begini. Kamu tahu nggak? Nabi pernah cerita, kata Syekh Abdurrahman bin Mahdi, bahwasanya Jibril ya, itu memiliki situ mi'ati junah, 600 sayap. Malaikat Jibril. Nabi pernah cerita? Pernah dengar cerita ini? Pernah. Karena Nabi pernah diperlihatkan secara aslinya malaikat Jibril marrataini, 2 kali ya. Itu malaikat Jibril sampai kepalanya itu nyentuh langit ya, memenuhi ufuk. Dan berapa tadi? Sayapnya ada 60 sayap. Itu ada 60 sayap. Bahkan jarak antara ujung daun telinga dengan pundaknya ini butuh perjalanan berapa lama? 70.000 tahun. Kalau Bapak Ibu bergelantungan di telinganya Jibril, malaikat gitu ya. Lalu panjenengan menjatuhkan diri, baru nyampe ke pundaknya itu setelah 70.000 tahun. Gak tahu tuh mati apa belum ya. Dengar, kamu dengar? Nah, kata ini pertanyaan Syekh Abdurrahman Al-Mahdi kepada si fulan ini yang datang. Katanya dia terbersit gitu dalam hatinya tentang kaifiyah rincian sifat, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya dengar katanya. Sekarang begini, kata Syekh Abdurrahman Al-Mahdi. Kalau aku datang kepada engkau membawa seekor burung. Kamu tahu burung kan? Tahu, ya tahu. Berapa burung? Sayapnya ada berapa? Sayapnya loh. Sayapnya bukan daun, bukan bulu sayapnya. Sayapnya ada berapa burung? 2 kan? Nah, lalu aku datangkan kepadamu sayap yang ketiga. Coba kamu letakkan sayap yang ketiga ini. Coba kamu letakkan di mana kira-kira? Kamu angan-angan saja. Ya. Kalau saya datangkan kepadamu sayap yang ketiga, kira-kira kamu akan meletakkan sayap ini pada burung di mananya? Nah, di punggungnya, di perutnya, di kepalanya, di buntutnya, atau di mana? Kira-kira. Nah, bingung kan? Kamu mikirin makhluk burung aja udah bingung gitu kan?
Yang sayapnya ada 3. Seandainya itu ada 3 aja bingung di mana meletakkannya. Lalu bagaimana kamu memikirkan malaikat Jibril yang sayapnya ada 600, padahal setiap sayap itu memenuhi ufuk. Kamu bisa nggak bayangkan? Bingung. Lah, malaikat Jibril makhluk Allah saja, burung makhluk Allah saja yang kamu lihat, burung itu bingung, apalagi kamu mikirin Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak mungkin bisa gitu. Jadi udah nggak usah diikuti godaan syaitan itu. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi nggak mungkin. Jelas ya? Nah, lalu kemudian zikru sifatil istiwa 'alal arsy. Ya, penyebutan istiwa, Allah istiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Wa min sifatillahi ta'ala ma nasallahu ta'ala alaihi biqaulih. Dan di antara sifat-sifat Allah Ta'ala adalah seperti apa yang Allah terangkan ya, tentangnya dengan firman-Nya dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Allah menerangkan dirinya beristiwa di atas arsy itu 7 kali di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Thaha ayat ke-5 atau dalam surah Al-Furqan ayat 59, termasuk nanti dalam surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Ar-Ra'd, surah Al-Furqan dan surah As-Sajdah. 7 kali dalam 7 surah. Pertama dalam surah Thaha tadi, kemudian dalam surah Al-A'raf, dalam surah Yunus, dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Al-Furqan, dalam surah Al-Hadid, dalam surah As-Sajdah. Diulang-ulang. Mirip-mirip kalimatnya. Kalau dalam surah Thaha Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kalau di dalam surah Al-Furqan summa stawa 'alal arsy. Kalau dalam surah As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Berbeda-beda redaksinya, tapi di situ ada penegasan Allah istawa 'alal arsy. 7 kali. Dalam surah Al-Baqarah apa ada? Nah, itu bukan arsy. Ilas sama ya. Yang istawa 'alal arsy itu 7 kali. Kalau itu dianggap berarti 8 kali dengan surah Al-Baqarah. Summa stawa ilas sama. Walaupun nanti ada jawaban Allahu fis sama gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi 7 kali atau tadi 8 kali seandainya itu dimasukkan surah Al-Baqarah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, kita harus menetapkan Allah itu beristiwa di atas arsy, istiwaan hakikian. Betul-betul beristiwa. Apa itu beristiwa? Bersemayam. Diterjemahkan bersemayam ya. Nah, na'rifu ma'nahu, kita tahu artinya, wa najhalu kaifiyatahu, tapi kita enggak ngerti bagaimana hakikatnya. Istiwanya, semayamnya Allah Ta'ala itu bagaimana? Tapi yang jelas makna istiwa 'alal arsy itu adalah al-uluwu wal irtifa. Artinya tinggi, di atas. Allah itu ada di atas arsy, beristiwa di atas arsy, maka istawa 'alal arsy. Ala itu di atasnya. Dalam kitab Lisanul Arab, dalam faja'a lisanul Arab. Oleh karenanya begitulah di dalam lisan atau bahasa Arab. Maka wattafaqu ala hadzal makna ahlus sunnati wal jamaah. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat tentang makna istawa itu adalah al-uluwu wal irtifa. Ya, wal irtifa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu arsy itu apa arsy? Arsy itu Bapak Ibu bisa buka dalam surah An-Naml ayat 38. Coba buka ayat 38 surah An-Naml. Ada kata arsy, tapi bukan dinisbatkan pada Allah. Tapi katanya sama al-arsy. Dalam surah An-Naml ayat berapa? 38. Itu ada kata arsy, tapi ini kata arsy tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama-sama arsy. Ya. Ada kata ayyukum ya'tini bi arsyiha, ada? Coba apa artinya? Singgasana. Arsy itu artinya singa. Ini singgasana siapa maksudnya? Singgasana siapa? Bukan Allah. Singgasana siapa?
Ratu Bilqis. Arsyiha, ha itu kembali kepada Ratu Bilqis. Iya. Nah, ars itu singgasana. Bapak Ibu, ars itu singgasana. Singgasana Ratu Bilqis. Paham nggak artinya ars di situ? Paham nggak kata ars? Paham kan? Kalau itu dikaitkan dengan Ratu Bilqis, kata ars paham kan? Udah kita paham. Ars itu ya singgasana. Nah, itu ya Bapak sekalian, ini sudah Isya. Jadi, ars itu adalah singgasana yang biasanya duduk di situ raja. Kalau dalam hal ini Raja Sabah, yaitu Ratu Bilqis. Nah, sementara ars yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ma istawallahu taala alaih. Sarirun istawallahu wa ala wartafa alaih. Jadi tempat singgasana di mana Allah ada di atasnya. Tentang bagaimananya tidak perlu ditanya. Karena kita enggak mungkin mampu. Baik. Sekalian, tapi yang jelas ars itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada ars. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Kursinya Allah saja itu sudah lebih luas daripada langit dan bumi. Ada hadis menunjukkan mas samawatu sab'u ma'al kursiyyi illa kahalaqatin mulqah bi ardi falatin. Tidaklah 7 lapis langit dan bumi itu jika dibandingkan dengan kursinya Allah Ta'ala itu kecuali bagaikan ya halaqah. Halaqah itu cincin ya yang dilemparkan bi ardi falatin di tanah lapang. Di tanah lapang. Itu baru kursinya ya. Padahal kursinya Allah Ta'ala jika dibanding arsy Allah Subhanahu wa taala, nah nanti ada penjelasan dalam hadis yang lain. Hadis sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari, mas samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardin falat. Wa fadlul ars 'alal kursi kafadli tilkal falat 'ala tilkal halaqah. 'Ala tilkal ya halaqah atau 'ala tilkal halqah ya. Jadi tidaklah 7 lapis langit dan bumi itu dibandingkan kursinya Allah Ta'ala ya. Kecuali ibarat cincin yang dilempar di tanah lapang. Dan keutamaan arsy-Nya Allah Ta'ala dibanding kursinya Allah Ta'ala itu seperti tanah lapang itu dibanding cincin tadi. Bisa dipahami ya? Jadi kursinya Allah dibanding arsy-Nya Allah besar mana? Seperti cincin yang dilempar di tanah lapang. Itu dalam hadis Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, maka Bapak Ibu, jadi arsy Allah itu sangat besar. Baik, karena sudah Isya, mohon maaf ya, kita cukupkan dulu pembahasan sampai di sini. Jadi sampai mana berarti? Halaman 20 ya. Ya. Halaman 20 ya. Saya kira ini sementara selebihnya ini sudah Isya ya. Gimana Pak? Cukupkan Pak? Atau ada kasih kesempatan satu? Atau dicukupkan? Adakah yang mau bertanya ringkas? Ya, kata silakan. Nah, fadhal. Pak Bambang. Di pikiran ya. Iya. Cara ngusirnya gimana gitu ya? Ya. Ya tadi seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Mahdi tadi, ya. Ketika ada orang cerita bahwa kok di hati saya ada gambaran rincian tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu diingatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Mahdi tadi, supaya kamu bisa menghilangkan pikiran itu, ya kamu pikirkan saja sesuatu yang kamu tahu ya. Kamu lihat seperti burung tadi, gimana kalau didatangkan sayap yang ketiga, lalu malaikat
Mampu nggak kamu memikirkan itu gimana sayapnya 600 sayap tadi ya. Sementara setiap sayapnya itu memenuhi ufuk ini. Bisa nggak kamu memikirkannya? Jika nggak bisa, ya Allah, lebih tidak mungkin lagi kamu memikirkannya. Itu. Jadi itu godaan syaitan, maka kita berta'awud ya, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan itu. Nah itu, lalu kita ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, misalnya tadi surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau dalam surah Toha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma ya. Itu. Atau dalam surah Maryam ayat 65 tadi, hal ta'lamu lahu samia. Nah, kita pikirkan ayat-ayat Allah tadi sehingga pikiran ini kita, nakal kita yang itu berangkat dari godaan syaitan tentang gambaran hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala itu bisa kita singkirkan semoga ya. Setelah kita mengingat ayat-ayat Allah tadi. Jadi nggak mungkin gitu. Apalagi kita nggak pernah lihat Allah kan. Nggak ada pembanding Allah. Nggak ada yang sama dengan Allah. Bahkan dalam hadis pun tidak ada. Lalu bagaimana mungkin saya bisa memikirkan tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak Bambang. Itu cara untuk menghilangkannya ya. Agar kita tidak lagi berpikir di hati kita tentang bagaimana jari Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana pinggang Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu caranya. Ya, monggo Pak Agus. Iya. Yang gimana Pak Agus? Ada, ya, ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu dalam surah Qaf, ya. Itu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu ada. Dan kami ini lebih dekat kepada dia dari apa? Lebih dekat dari apa? Hablil warid, dari urat nadinya itu ya. Itu ada. Itu maksudnya gimana? Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kalau kita ditanya tentang zat Allah Ta'ala itu di mana, maka kita tidak boleh mengatakan Allah ada di mana-mana. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita, itu nggak boleh. Lah kan bukankah ada ayatnya kan gitu? Ya kan? Yang ngomong siapa? Allah kan? Nah, Syekh Abu Ais ya, Muhammad Samih beliau katakan, la yajuzu laka an taqul Allahu fi kulli makan. Kita tidak boleh mengatakan Allah ada di setiap tempat. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena berarti kita mengingkari firman Allah Ta'ala yang mengatakan Allah istawa di atas arsy. Ya atau tidak? Apakah ada dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Nggak ada. Lah kalau Allah aqrabu min hablil warid, nahnu aqrabu min hablil warid, ada kalau itu. Tapi ayat tersebut tidak menafikan ketinggian Allah Ta'ala yang beristiwa di atas arsy-Nya. Jadi kita ya boleh mengatakan itu ya, bahwa Allah itu dekat. Allah itu dekat. Nah, atau Allah tadi ada bersama kita, ya kan, ada ma'iyatullah ya, kebersamaan Allah dengan makhluknya. La tahzan innallaha ma'ana kan ada. Ketika Rasul menghibur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu ada di Gua Sur itu ya, kan dikejar oleh orang-orang kafir itu. Abu Bakar ketakutan. Nah, lalu kata Nabi apa? La tahzan, la takhuf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu gimana maksudnya? Nah, itu juga tidak boleh kita lalu mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak.
Kecuali kita katakan Allah itu ilmunya ada di mana-mana. Allah itu pendengarannya ada di mana-mana. Allah itu penglihatannya ada di mana-mana. Tidak ada sedikit pun yang luput dari pandangan Allah, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari pandangan Allah dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu boleh. Jadi ilmu Allah ada di mana-mana. Gitu. Itu bagus. Tapi kalau zatnya istawa alal arsy. Kalau ilmunya sam'uhu wa basaruhu wa ilmuhu fi kulli makan. Kalau itu benar. Nah, itu yang dimaksud. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi itu. Wa nahnu maksudnya ilmu Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Urat leher kita sendiri yang mengatakan demikian. Ya itu bagus. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ditanya zatnya, Allah ada di atas arsy. Karena kalau kita bilang Allah ada di mana-mana, nanti kita akan menolak. Allah ada di atas arsy. Sampai ada orang bilang Allah itu wujud kan, bila makan katanya. Allah itu ada tapi tanpa tempat. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya subhat-subhat seperti ini. Itu bagus ya. Tadi maksudnya ilmunya, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik Bapak Ibu dan sekalian, itu kata saya Abu Ais Muhammad ya, Muhammad Samih ya. Baik, karena waktu ya mohon maaf kita cukupkan dulu sementara sampai di sini. Insya Allah kita lanjut lagi nanti pekan depan. Semoga Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.